Oke, rekan-rekan, sebelumnya ini saya sudah akses melalui CMD-nya ya. Tampilannya seperti ini. Pastikan rekan-rekan yang sudah mendownload dan menginstal Xtime-nya, web servernya, bisa dicek dulu apakah sudah berjalan atau belum. Nah, ini kan sudah berjalan ya. Oke. Nah, kalau sudah berjalan, kita akan memulai. Jadi, saya ulangi lagi. Hari ini kita akan coba perintah-perintah dasar MySQL ya. Nanti kita akan coba mulai dari mengakses MySQL-nya via CMD, kemudian mulai membuat database-nya, kemudian mengaktifkan database, membuat tabel, mengisikan tabelnya, kemudian mengedit data di tabelnya, kemudian menghapus tabel sampai akhirnya menghapus database. Nah, itu versi CMD-nya. Nah, jika memungkinkan nanti kita sampai coba versi graphical user interface-nya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Nah, untuk mengaksesnya berarti kemarin saya install di drive apa saya lupa, biasanya saya drive-nya ada di C. Kita cukup mengeceknya. Rekan-rekan tentunya masih ingat untuk perintah di CMD untuk kembali ke root atau ke drive C, cd backslash. Nah, ini ke C ya. Nah, kita untuk mengetahui drive di C direktorinya apa saja, cukup dengan menggunakan perintah dir. Apakah ada xtemp? Kita cek. Oke. Oh, ternyata ada ya ini ya. Ternyata ada folder xtemp. Oke. Nah, kalau sudah ada, berarti kita coba masuk ke sana. Coba masuk ke sana berarti dengan perintah cd. Oke, kecil semua nggak apa-apa. cd ke folder xtemp. Berarti cukup ketik x saja, huruf paling depannya. Tidak perlu diketikkan semua. Tekan tab. Oke. Jadi tekan tab. Nah, kita masuk ke direktori xtemp. Nah, direktori xtemp ada apa lagi? Kita coba dir. Oh, ternyata cukup banyak. Nah, di sini ada banyak ya direktorinya. Oke. Direktorinya cukup banyak. Nah, kita mau mengakses MySQL. Kita perlu masuk ke direktori MySQL dahulu ya. MySQL berarti cd lagi, ketik m, tekan tab ya. Nah, belum muncul MySQL-nya. Kalau belum muncul, tekan tab lagi. Tekan tab lagi. Sampai muncul MySQL. Oke. Nah, sampai di sini kita masuk ke folder bin. Nah, di situ lokasi mysql.exe itu berada ya. Nah, kita coba dir apakah sudah ada. Ini kita coba dir ya. Jadi kita coba cek direktori ini xtemp mysql bin. Oke. Sebenarnya tadi kalau misalkan Anda tidak harus masuk satu-satu cd mysql cd bin seperti itu, Anda bisa langsung mengetiknya dengan satu perintah, misalkan cd mysql backslash bin. Maaf, saya ulangi, cd kemudian xtemp mysql bin. Itu bisa langsung mengakses di sini. Oke. Nah, kita lihat di sini drive-nya ada di mana? mysql.exe ini ya. Atau misalkan kalau melalui Windows Explorer, kalau kita jalankan di sini xtemp. Ini kita buka MySQL. Oke, kemudian bin. Nah, di sini ada mysql.exe. Oke. Jadi di sini ada ya mysql.exe. Sama ya. Sama. Nah, kalau misalkan kita jalankan, nah, akan tampil seperti ini. Ya. Jadi akan tampil seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kurang besar, saya besarkan dahulu fontnya. Oke. Ini yang versi ini ya.
Oke. Nah, ini tadi yang mengakses langsung. Kalau kita klik 2 kali tadi, klik 2 kali di sini atau run administrator, nanti akan tampil seperti ini. Oke. Nah, tampil bisa mengakses MySQL. Nah, tapi kalau di sini kita coba ingin melihat database apa saja yang sudah terbuat di sini, kita perlu menggunakan perintah misalkan show database karena banyak ada S-nya ya. Enter. Nah, teridentifikasi di sini hanya ada 2 database. Nah, karena kita masuknya di sini bukan sebagai admin, hanya sebagai user biasa. Oleh karena itu, untuk mengakses ini supaya bisa, sebenarnya di sini kan ada beberapa database lebih banyak lagi. Cuma kita tidak diberi hak untuk melihatnya. Oke, supaya bisa masuk dan bisa punya hak akses lebih, kita harus masuk sebagai admin. Oleh karena itu, kita keluar aja dari sini ya. Exit. Oke, kita tutup yang tadi ini. Nah, kita mau masuk sebagai root atau sebagai adminnya. Caranya seperti apa? Kalau mau masuk sebagai root, nah kalau mau masuk sebagai root, Anda cukup ketikkan di sini MySQL, SQL. Nah, kalau sudah MySQL, nah di sini saya tambahkan min-u. Min-u itu tambahkan MySQL, min-u itu sebagai user. Ya, usernya kalau Anda nginstal Xtemp langsung terinstall, itu user administratornya defaultnya itu root. Jadi ini saya ketik root. Nah, kemudian saya tambahkan min-p. Min-p itu kalau misalkan mau menambahkan password. Nah, kalau ini langsung saya tekan, nanti akan muncul enter password. Nah, sebenarnya secara defaultnya MySQL di sini itu passwordnya tidak ada kosong. Jadi kalau misalnya ini coba saya enter ya, enter. Nah, ini cukup dikosongkan saja, enter kembali sudah masuk. Kita coba ya. Nah, seperti ini. Jadi ini saya ulangi cara mengaksesnya. MySQL min-u, usernya apa? Root, kemudian min-p passwordnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan coba buktikan. Katanya tadi kalau misalkan masuk sebagai user biasa hanya tampil 2 database. Kalau sekarang masuk sebagai root akan tampil berapa database. Nah, kita coba. Nah, kita coba di sini ya. Berarti tadi show databases. Show databases. Jangan lupa perintah kita akhiri dengan titik koma. Nah, berbeda ya, tadi cuma tampil 2. Sekarang ada tampil beberapa database di sini. Seperti ini. Oke. Oke. Ini ya, saya ulangi tadi. MySQL min-u root min-p. Kalau sudah, show databases. Nah, show databases untuk apa? Tadi show databases untuk ini melihat, oke, melihat isi database yang ada. Oke. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut. Nah, kalau sudah melihat isi database yang ada sudah, kita akan coba membuat database baru ya. Nah, kita akan coba buat database baru. Nah, tapi sebelum itu mungkin nanti kita akan coba rancang sedikit ya, perkiraan seperti ini. Misalkan saya tambahkan rancangan, kita perlu merancang dulu pakai Notepad misalkan. Nah, kita coba rancangannya seperti apa, misalkan gambaran sederhananya. Misalkan database, nanti namanya misalkan ini MySQL dasar misalkan, atau perintah dasar. Ini aja, MySQL dasar aja.
MySQL dasar. Oke, kemudian kita akan coba buat tabel dengan nama misalkan mahasiswa. Oke. Kemudian di dalam tabel, nanti di dalam tabel ada beberapa field-field apa saja. Nah, beberapa atribut yang mengikuti mahasiswa, misalkan kita coba buatkan ID ya. ID misalkan, oke. Nah, ID ini memerlukan tipe data yang menyertai dari ID mahasiswa. Misalkan di sini akan saya buat ID supaya nanti oleh sistem menambahkan secara otomatis. Tipe datanya integer karena berupa angka. Nah, boleh Anda tentukan panjangnya sampai berapa. Kalau tidak ditentukan, nanti secara default akan terisi 11. Nah, ini ya. Kalau saya kosongkan seperti ini, int saja, defaultnya nanti akan terisi paling panjang itu 11 ya, sampai 11 digit ya. Nah, kemudian saya atur sebagai primary key. Oke, ini yang unik ya. Jadi nanti ada beberapa kandidat primary key dan pilih mana. Salah satu yang unik itu tidak dimiliki salah satu mahasiswa, tidak mungkin dimiliki oleh mahasiswa yang lain atau sama dengan mahasiswa yang lain. Oke, kita coba ya. Kemudian ada saya tambahkan auto increment. Oke. Nah, auto increment di sini ini hanya berlaku untuk tipe data int. Maksudnya apa? Akan menambahkan kalau kita mengisi data satu kalau ID-nya dikosongkan akan otomatis satu. Kemudian nambah yang kedua dikosongkan saja nanti otomatis mengisi 2 seperti itu. Oke, nama. Nah, ini tipe datanya varchar. Nah, misalkan perkiraan 100 panjangnya, 100 huruf ya. Nah, kalau ini yang belum fix nama kan nggak semuanya sama. Jadi ada yang cuma namanya seperti saya cuma sekitar 7 huruf, ada yang lebih seperti itu ya. Oke. Kemudian nah nanti ada istilah lain, ada not null dan null. Itu kita abaikan dulu nanti. Oke. Kita buat kemudian misalkan nim, kita tambahkan nim. Nah, ini boleh diisi varchar ataupun char. Kalau char itu udah fix. Jadi kalau nim kita kan berarti misalkan 2 ada titiknya 2.2.4. Berarti kan totalnya ada sekitar 10 ya. Nah, kalau misalkan itu bisa cukup gunakan char. Tapi sementara pakai varchar dulu nggak apa-apa. Oke, misalkan 10. Kemudian email misalkan. Email varchar juga. Oke, di sini 100 misalkan. Kemudian prodi misalkan. Prodi varchar juga. Nah, misalkan 100 juga. Kemudian gambar misalkan atau foto Anda. Oke, ini varchar juga 100. Varchar 100. Nah, ini ketentuannya ya. Jadi untuk ketentuannya kita akan coba buat tabel seperti ini. Oke, langsung saja kita coba. Nah, saya buatkan seperti ini aja. Oke. Ini ya. Ketentuannya ini. Oke, kalau sudah kita langsung saja untuk membuat tabelnya. Tapi sebelum membuat tabel, kita pastikan buat database dulu dan mengaktifkan database-nya ya. Nah, kita coba buat database-nya dulu. Berarti create database ya. Oke. Jadi create database misalkan di sini database-nya MySQL dasar. Oke, jangan lupa perintah untuk mengakhiri perintahnya kita ketikkan. Oh iya, kalau ini misalkan Anda ketik Anda tekan enter,
ini MySQL ini akan menunggu perintah yang Anda ketikkan Anda akhiri. Oke. Jadi tidak perlu nanti kalau misalkan panik, kalau misalkan mau keluar exit diulangi lagi, tidak perlu seperti itu, bisa langsung diakhiri saja. Create database MySQL dasar, ini kan berarti kurang titik koma, cukup tekan titik koma, enter, berarti sudah berhasil. Nah, untuk membuktikan apakah sudah benar-benar berhasil, kita cukup tekan anak panah ke atas. Tadi kita sudah melakukan perintah show databases. Apakah benar MySQL dasar sudah berhasil terbentuk? Kan saja di sini. Nah, oke, di sini sudah ada ya. Sudah ada MySQL dasar. Oke. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya apa? Kalau sudah, kita akan coba mengaktifkan database MySQL dasar ini. Jadi kita tidak bisa membuat tabel tanpa memilih database mana sebagai tempat tabel kita. Berarti kita gunakan perintah use. Oke. Use. Oke. Use. Nah, use langsung nama database-nya apa? Oke. MySQL dasar. Titik koma, enter. Kalau sudah akan muncul database chain. Oke. Oke. Berarti tadi saya ulangi ya, untuk show database tadi untuk menimpilkan database sudah, kemudian untuk membuat database tadi create database, nama databasenya apa di sini ya. Create database, kemudian ngecek apakah sudah berhasil. Show database, kemudian mengaktifkan databasenya, use nama databasenya apa, titik koma. Nah, kalau sudah sampai di sini, selanjutnya kita akan coba membuat tabelnya ya. Nah, cara buat tabelnya langsung saja create tabel. Silahkan teman-teman bisa sambil ngecek ya. Oke. Create tabel, kemudian nama tabelnya apa tadi? Kita lihat di sini, mahasiswa. Oke. Mahasiswa sudah. Nah, kita kurung buka, enter. Kita tuliskan mulai dari ID-nya. ID mahasiswa berarti INT, kemudian primary key. Nah, ini sebagai kunci utama, kemudian penomoran otomatis, auto increment. Oke. Auto increment. Oke. Nah, koma. Nah, untuk lebih mudah sebenarnya bisa dituliskan memanjang ya, tapi untuk memudah ngeceknya nanti bisa per baris. Setelah ID kemudian nama. Oke. Oke, nama varchar. Tadi varchar 100. Oke. Nah, setelah nama koma lagi. Oke. Nama kemudian nim, misalkan nim varchar 100 juga. Koma. Oh, nim tadi 10 ya, karena pasti 10. Udah fix 10. Selanjutnya setelah nim, email ya. Email varchar 100 ya. Oke. Kemudian setelah email prodi varchar juga saya isikan 100 juga ya. Oke, kemudian setelah itu gambar varchar 100. Oke. Nah, kalau sudah selesai ini kan tidak perlu koma lagi, langsung kita enter aja nggak apa-apa. Kita tutup. Nah, kita akhiri perintahnya. Ini pastikan sudah ada
kurung tutup pembuka, kemudian kurung tutup penutup. Oke, kalau sudah kita enter. Oke. Nah, kalau sudah berhasil akan muncul query OK ya. Jadi sudah terbuat. Jadi di sini create tabel. Ini kita sudah melakukan langkah membuat tabel mahasiswa. Dengan field apa saja? Ada ID, nama, NIM, email, prodi, gambar. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 field. Seperti itu. Oke. Nah, ini query oke, sudah berhasil. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Cara mengeceknya seperti tadi hampir sama perintahnya, seperti show databases. Ini juga bisa show table. Show tables. Oke. Nah, sudah terbentuk ya. Jadi sudah terbentuk ini. Jadi perintah show tables ini digunakan untuk melihat tabel yang tersedia. Oke. Sudah berhasil satu. Nah, kalau sudah, kita akan coba langkah selanjutnya. Ini kan sudah ada tabelnya. Selanjutnya kita akan coba bagaimana melihat struktur dari tabelnya. Boleh menggunakan perintah describe. Ini ya, describe. Nah, sebenarnya ini panjangannya perintahnya seperti ini. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya mahasiswa kan? Mahasiswa. Oke, kalau sudah sebenarnya describe bisa atau disingkat DSC juga bisa. Akan tampil seperti ini. Oke. Ya. Jadi di sini describe. Ini describe untuk apa? Saya tambahkan di sini melihat struktur tabel. Oke. Untuk melihat struktur tabelnya. Jadi tadi struktur tabelnya seperti apa saja. Mulai dari ID, field ID, itu tipe datanya int. Tadi kan saya tidak tulis 11, tapi defaultnya panjang dari tipe data integer adalah 11 ya. Oke, kemudian ada nama, varchar 100, name karena sudah fix 10. Nah, ini ada 0 ya, ada 0. Maksudnya 0 itu boleh diisi boleh tidak. Nah, nanti ini bisa diubah peraturannya lebih lanjut nanti di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan coba mengaktifkan not 0 dan 0. Kalau not 0 itu wajib diisi, kalau 0 boleh diisi boleh tidak. Nah, tadi untuk yang auto increment ini tadi yang untuk penomoran otomatis. Oke. Nah, kalau sudah kita akan lanjut. Nah, kalau sudah kita akan coba lanjut ya. Kita akan coba mengisikan datanya. Nah, mengisikan datanya di sini kita bisa menggunakan insert into, masukkan data. Oke, masukkan data ke tabel apa? Mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Tabel mahasiswa dengan nilai apa saja? Oke, dengan nilai. Nah, di sini karena untuk ID itu atau increment tidak perlu diisi, nanti ada pengisian otomatis. Jadi Anda tutup petik saja seperti ini. Kemudian misalkan koma, misalkan Haryoko. Oke, koma lagi setelah nama, NIM saya. Dulu NIM saya seperti ini. Wah,
Kelihatan tua sekali ya, angkatan 2007. Oke, kemudian apalagi ya setelah NIM, email. Haryoko, oh maaf. Oke, haryoko@amikom.ac.id. Ini saya geser sedikit. Oke, kemudian koma lagi. Setelah email, prodinya apa? Misalkan prodinya teknologi informasi ya. Oke, teknologi informasi. Oke, setelah itu gambar. Oke, untuk gambarnya misalkan langsung saya isi, misalkan ini ya, haryoko.jpg. Oke, kalau sudah tinggal kurung tutup, akhiri perintah dengan titik koma. Kita coba enter. Nah, ini sudah berhasil ya berarti. Oke, sudah berhasil, query oke. Oke, jadi saya ulangi ini perintahnya sampai sini ya. Insert into mahasiswa. Jadi isikan ke tabel mahasiswa nilai-nilai berikut. Haryoko, kemudian NIM, email, prodi, kemudian gambarnya apa. Oke. Nah, kalau sudah, kita ngeceknya seperti apa. Kita ingin melihat hasilnya seperti apa. Saya tandai dulu di sini. Ini berarti tadi perintah. Oke. Ini tadi perintah untuk ini ya. Saya tandai ini perintah untuk apa. Nih. Data ke tabel mahasiswa. Siswa. Oke. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, kita coba lihat isinya seperti apa. Nah, kita bisa melihat isi dari tabel mahasiswa dengan perintah ini ya. Jadi untuk melihat isi dari tabel mahasiswa, kita cukup menggunakan perintah misalkan select. Nah, kalau saya tandai seperti ini, bintang titik bintang. Oke. Select bintang. Oh, maaf. Select bintang artinya seluruh. Seluruh apa? Seluruh ini ID, nama, NIM, email, prodi akan ditampilkan. Oke, kita coba ya, misalkan from mahasiswa. Kita coba enter. Nah, ini ya akan tampil seperti ini. Oke. Nah, saya hanya ingin menampilkan NIM saja. Berarti saya tinggal ulangi, select bintangnya saya ganti NIM from mahasiswa. Nanti yang akan tampil hanya NIM saya saja. Oke, seperti itu. Nah, ini akan saya coba isikan dua data lagi. Oke. Oke, oh ya, saya belum tuliskan. Tadi untuk perintah ini. Oke. Ini ya, perintah select. Oke. Melihat atau menampilkan isi dari tabel mahasiswa. Bintang artinya ini seluruh semua field. Oke. Oke, kalau sudah kita akan coba, saya akan coba isikan ya, isikan dua data lagi.
3. Kita untuk mengulanginya cukup tekan anak panah ke atas. Tadi mana? Nah, ini ya. Kita coba misalkan ganti, misalkan di sini Andi. Oke, prodinya masih sama, ininya diganti saja. Andi. NIM-nya misalkan 97. Oke. Kemudian ini namanya Andi. Oke. Oke. Kalau sudah satu lagi. Ini misalkan Putri. Kemudian NIM-nya 300 Putri. Oke. Seperti ini kita sudah tambahkan 2 data lagi. Kalau sudah kita enter. Nah, kita buktikan apakah sudah tampil datanya. Cukup select bintang from mahasiswa. Nah, ini ya. Nah, sudah ada ya. Berarti sudah berhasil ditambahkan 2 data lagi di sini. Oke. Nah, kalau sudah saya lanjutkan. Nah, kalau sudah misalkan tadi sudah, kalau misalnya seleksi per field berarti cukup select, misalkan saya hanya ingin mengetahui emailnya saja. Nah, oke. Nah, saya misalkan selanjutnya ingin melihat berdasarkan ID. Nah, atau misalkan mau digabung juga boleh. Misalkan saya ingin melihat nama dan NIM dari tabel mahasiswa. Select, berarti nama, koma, NIM. Dari tabel apa? From mahasiswa. Jadi akan ditampilkan nama dan NIM. Oke. Nah, kalau sudah saya ingin melihat semua data, tapi yang mempunyai NIM misalkan 2197. Nah, kita bisa gunakan seperti ini. Select bintang from mahasiswa where. Ya, oke. Di mana NIM-nya? NIM-nya berapa? Kita tambahkan NIM sama dengan kasih tanda petik 07122197. Jadi nanti yang akan tampil hanya NIM-nya Andi. Kita coba. Nah, seperti ini. Oke. Seluruh datanya dari NIM ini. Oke. Ini where tidak harus berdasarkan NIM ya. Berdasarkan nama juga boleh, berdasarkan, kalau berdasarkan prodi nanti yang tampil tiga-tiganya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah, nah bagaimana saya ingin mengganti, ternyata Putri ini prodinya itu bukan teknologi informasi, tapi misalkan informatika. Caranya gimana? Ayo kita coba pakai perintah update. Kita coba dulu ya. Update. Oke. Update mahasiswa. Nama tabelnya apa? Mahasiswa. Set. Nah, prodinya apa? Prodi. Oh, maaf. Prodi. Nah, prodinya sama dengan Oke. Teknologi informasi. Oh, tadi rencana saya teknologi informasi, ternyata Putri bukan teknologi informasi. Maaf, saya ralat. Prodinya seharusnya informatika, misalkan. Oke, seperti ini. Ini kalau misal kita langsung titik koma, enter, nanti semuanya akan terganti informatika. Kita harus tambahkan ketentuan yang lain. Where. Nah, tadi bisa berdasarkan NIM atau bisa berdasarkan ID.
Jadi bisa berdasarkan where NIM-nya Putri berapa? 07123197. Atau berdasarkan ID juga boleh. Misalkan ID-nya berapa? ID-nya Putri. ID-nya Putri 3 ya. Ini juga bisa. Sama dengan 3. Oke, ID-nya sama dengan 3. Enter. Kita lihat efeknya. Efeknya apakah sudah berubah? Berarti ini. Nah, ini sudah berhasil. Informatika ya. Berarti ini saya tambahkan ketentuannya. Nah, ini saya tandai ya. Oke. Jadi untuk mengedit data prodi menjadi informatika. Oke. Ininya update mahasiswa set berdasarkan ID. Oke, selain berdasarkan ID boleh menggunakan NIM juga boleh. NIM juga bisa. Oke. Oke, kalau sudah berhasil mengedit. Nah, oke. Cukup mudah ya berarti. Sekarang langkah yang terakhir, kita akan coba menghapusnya. Kalau menghapus, kita coba menghapus. Delete from nama apa? Mau menghapus semua field. Berarti delete bintang from mahasiswa. Nah, ini kalau kita lakukan, itu kita akan menghapus semua data dari tabel mahasiswa. Oke, kita coba. Tapi sebelumnya kita coba menghapus delete bintang from mahasiswa, mendelete datanya Putri saja. Ternyata ini tidak perlu kita hapus. Misalkan, nah kita perlu tandai where. Nah, Putri tadi berdasarkan ID berapa? ID sama dengan 3. Enter. Nah, kita cek ada yang keliru, kita cek dahulu. Ini muncul error. Oke. Ya, muncul error. Kita coba, ada error di mana tidak perlu menggunakan tanda bintang sepertinya. Oke, kita coba lihat. Langsung delete from mahasiswa. Oke, sudah berhasil ya. Query oke. Nah, kita lihat select bintang from mahasiswa. Datanya Putri sudah tidak ada lagi. Oke, kalau misalkan ingin menghapus tabel gimana? Langsung perintah drop tabel. Nama tabelnya apa? Mahasiswa. Enter. Sudah tidak ada lagi. Cara mengeceknya seperti apa? Nah, kita bisa misalkan gunakan perintah select from mahasiswa. Pasti akan muncul seperti ini. Sudah tidak ada lagi. Oke. Nah, kemudian saya ingin menghapus database. Bisa gunakan juga drop database. Nama database-nya apa? MySQL dasar. Oke, MySQL dasar titik koma. Oke, kita enter. Nah, ini juga jadi sudah hilang. Seperti itu. Oke, ini untuk langkah melakukan ini namanya kalau biasa disebut aplikasi CRUD. Create, read, update, delete. Jadi tadi mulai create membuat tabelnya, kemudian read atau membaca datanya atau menampilkan datanya, update tadi mengedit perintah update set tadi, kemudian tadi delete sudah kita coba. Oke, delete from mahasiswa seperti itu. Oke, terima kasih. Ini sementara kita latihan prakteknya sampai di sini.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu.